Jenderal Igor Kirillov, sosok yang tewas dalam ledakan bom pada Selasa 17 Desember 2024, bukanlah orang sembarangan di militer Rusia. Ia kerap dijuluki sebagai pengendali nuklir Rusia. Lebih tepatnya, Kirillov merupakan kepala pasukan pertahanan nuklir, biologi, dan kimia militer Rusia. Kirillov bersama asistennya tewas dalam serangan bom yang diklaim dipasang intelijen Ukraina di dekat tempat tinggalnya. Pada saat kejadian, Kirillov hendak meninggalkan rumah untuk berangkat ke kantor. Namun bom itu diduga dipasang di sebuah skuter listrik yang diparkir di dekat tempat tinggal Kirillov. Dinas Keamanan Ukraina sudah mengonfirmasi kalau mereka adalah dalang di balik serangan mematikan ini. Namun apa alasan Ukraina menargetkan Igor Kirillov? Sebegitu pentingkah perannya bagi militer Rusia? Igor Kirillov memulai karir publiknya pada tahun 2017 saat diangkat menjadi kepala pasukan pertahanan nuklir, biologi, dan kimia militer Rusia. Ia memimpin pasukan perlindungan senjata nuklir dan kimia di militer Rusia. Divisi ini menjalankan tugas-tugas khusus seperti melindungi pasukan Rusia saat senjata kimia dan nuklir digunakan. Lalu pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi juru bicara militer Rusia, utamanya soal konflik di Suriah. Sesuai julukannya, Kirillov menjadi garda terdepan Rusia saat mereka dihadapkan dengan tudingan terkait serangan kimia. Seperti pada kasus Rusia yang membantu Suriah pada era rezim Assad. Jadi sejak 2015, Moskwa terjun membantu rezim Presiden Bashar al-Assad dalam melawan kelompok oposisi di Damaskus. Pada April 2017, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis menuding rezim Assad melakukan serangan kimia yang menewaskan puluhan orang di kota Douma. Sebagai sekutu utama, Rusia dituding ikut campur dalam serangan tersebut. Namun dalam jumpa pers yang diselenggarakan oleh Rusia dan Suriah di Den Haag, Belanda, Kirillov mengklaim tudingan itu telah direkayasa. Menurutnya, senyawa beracun sarin sengaja ditambahkan ke sejumlah sampel yang diambil dari tempat kejadian. Klaimnya ini belum pernah dibuktikan secara independen. Perannya sebagai juru bicara semakin krusial saat Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Ia kerap membuat propaganda yang menyudutkan Kiev atau negara-negara barat. Misalnya, Kirillov pernah menuding Amerika Serikat membangun laboratorium di Ukraina untuk mengembangkan senjata biologis yang akan digunakan untuk melawan Kremlin. Amerika Serikat juga pernah dituding berencana menggunakan drone untuk menyebarkan nyamuk yang terinfeksi virus demam kuning ke daerah-daerah tempat pasukan Rusia ditempatkan. Ia turut mengklaim tentara Ukraina menggunakan zat beracun di garis depan peperangan. Lalu Agustus 2024 ini, Igor Kirillov mengatakan Kiev siap menggunakan bom radioaktif untuk mengusir Rusia dari wilayah Ukraina. Namun Kirillov tidak pernah memberikan bukti apapun atas tudingan tersebut. Akibat tindakannya dalam perang di Ukraina, Igor Kirillov mendapat sanksi dari berbagai negara seperti Inggris dan Kanada. Dinas Keamanan Ukraina yang dikenal sebagai SBU mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun apa alasan SBU menargetkan Kirillov? Dikutip dari New York Times, seorang pejabat SBU mengatakan Kirillov adalah target yang sah karena Ukraina mengklasifikasikannya sebagai penjahat perang. Ukraina menuding Kirillov melakukan aktivitas kriminal, yakni menggunakan senjata kimia dalam palagan perang di Ukraina. Tak tanggung-tanggung, Kiev menuding Moskwa melakukan 4.800 kali serangan senjata kimia sejak Februari 2022. Sementara ilmuwan politik Jerman dan pakar Rusia Hans-Henning Schroeder menyebut penargetan Kirillov tak terlepas dari perannya sebagai salah satu propagandis Rusia. Sebagai agen propaganda, tugasnya adalah meyakinkan orang Rusia bahwa Ukraina berbahaya dan serangan Rusia berhasil mencegah rencana jahat Kiev. Peran sebagai agen propaganda inilah yang disebut Schroeder menarik perhatian Dinas Intelijen Ukraina. Apalagi melihat perannya yang tidak memimpin pasukan secara operasional dan tidak bertanggung jawab untuk mengerahkan unit atau sistem persenjataan.
Sejauh ini, para ahli tidak memperkirakan tewasnya Igor Kirillov akan berdampak apapun terhadap jalannya perang di Ukraina. Schroeder menjelaskan, meski Kirillov dituding dalam penggunaan senjata kimia, tapi ia tidak bertanggung jawab secara operasional. Kemungkinan ia hanya menyediakan senjata kimia tersebut. Amerika Serikat yang merupakan sekutu terbesar Ukraina juga menganggap Igor Kirillov bukanlah komandan utama dan tidak memainkan peran penting dalam perang di Ukraina. Gedung Putih sebenarnya tidak mendukung aksi itu karena dikhawatirkan dapat memicu reaksi keras dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Amerika memperkirakan Rusia akan berusaha membalas dengan membunuh seorang perwira militer Ukraina yang memiliki posisi sama. Namun pembunuhan ini diyakini tidak akan memberikan eskalasi yang berarti. Dalam perkembangan terbaru, Rusia mengklaim telah menahan pelaku pembunuhan Jenderal Igor Kirillov pada Rabu 18 Desember 2024. Moskwa menahan seorang warga Uzbekistan yang mengaku menanam bom yang menewaskan Letnan Jenderal Igor Kirillov di luar gedung apartemen di Moskwa. Orang itu mengaku menanam dan meledakkan bom atas perintah Dinas Keamanan Ukraina. Tersangka membeberkan bahwa ia ditawari $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 miliar rupiah sebagai imbalan atas perannya dalam pembunuhan tersebut dan tinggal di sebuah negara Eropa. Lalu kini para penyelidik masih mengidentifikasi keterlibatan orang lain dalam serangan tersebut. Satu orang tersangka lain telah ditahan, namun belum jelas informasi lanjutan tentang tersangka itu. Igor Kirillov, sang pengendali nuklir Rusia yang tewas akibat ledakan bom oleh Intel Ukraina, sudah menjadi incaran Kiev sejak lama. Hal ini tak terlepas dari perannya sebagai salah satu agen propaganda utama negeri beruang merah. Peran itu ia lakukan tak hanya dalam perang Rusia-Ukraina, tapi juga di perang Suriah. Meski begitu, ada sejumlah pihak menilai peran Kirillov tak sepenting itu. Kematiannya pun dianggap tak terlalu berpengaruh terhadap jalannya perang. Seperti apa perkembangan di palagan perang Rusia-Ukraina? Saksikan hanya di kanal YouTube Kompas.com.